Ratusan emak-emak menggeruduk rumah Ketua Koperasi Rimbo Tuwo di Kelurahan Tapus Lingka, Bayu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mereka kesal terus dibohongi oleh Ketua Koperasi Rimbo Tuwo. Masa yang memblokade jalur lintas Sumatera, Medan, Padang menuntut Ketua Koperasi untuk transparan dalam mengelola dana koperasi bagi hasil plasma sawit dari pihak perkebunan. Masa menduga dana koperasi digelapkan Ketua Koperasi Rimbo Tuwo karena lebih dari setahun tidak ada kejelasan dan pencairan kepada warga. Pertanyakan uang koperasi selama ini. selama gitu, Bu, ya? ini Iya, Bu, ya. Jadi ini, Bu, sampai kapan nih, Bu? sampai deal lah. Kalau nggak deal nggak pulang kami. Aksi sempat diwarnai ketegangan. Petugas keamanan yang mengawal aksi meminta agar massa tidak memblokade jalan agar bisa dilalui kendaraan. Pengendara mobil sedan ini diamuk massa setelah menabrak sejumlah pengguna jalan di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Warga tidak gentar meski pelaku penabrakan ini menggenggam satu pucuk senjata api. Pasalnya, pelaku telah bertindak ugal-ugalan dengan melaju melawan arah serta berkecepatan tinggi. Mobil yang dikendarai pelaku akhirnya berhenti setelah menabrak trotoar dan tiang lampu jalan. Akibat perbuatannya, sejumlah kendaraan rusak dan belasan pengguna jalan terluka. Dia dikejar setahu saya dari Rumah Sakit Royal arah ke lampu merah. Cuman berhubung lampu merah macet, dia ambil kiri. Oh, lawan arah? Lawan arah. Terus di situ macet, putar balik lawan arah lagi. Ada banyak yang korbannya, motor pada hancur, pada ada yang katanya kipas angin rusak, ditabrak. Habis isi bensin di pom bensin depan. Tapi pas di depan Rumah Sakit Royal Progress, saya ditabrakin di situ pas udah mobil lawan arah, Pak. Setahu saya sih masih ada 5 korban ya. Saya di kepala, tangan, tapi ada juga yang di rusak parah, nggak bisa jalan sih, masih ada di depan rumah sakit. Pelaku dan kendaraannya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum. Diduga pelaku merupakan buronan polisi terkait kasus tindak pidana pemerasan. Namun polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini. Memiliki utang kepada sang pacar membuat pria warga Bekasi, Jawa Barat berpikir nekat. Bukannya mencari pekerjaan yang halal, pelaku justru mencari jalan pintas. Akibatnya utang tidak terbayar tapi justru masuk penjara setelah pelaku menyamar menjadi polisi dan menganiaya 2 warga dengan sebilah pisau. Pemirsa, selain kasus penganiayaan akibat terlilit utang, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Penganiayaan terhadap seorang wanita terjadi di Jalan Reni Jaya Utara 2, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Korban yang dibonceng temannya menggunakan sepeda motor tiba-tiba dipukul seorang pemuda tak dikenal yang mengendarai motor dari arah berlawanan. Keduanya pun sempat terlibat adu mulut hingga membuat pelaku kembali menganiaya korban. Peristiwa ini kemudian mengundang perhatian warga setempat. Sejumlah pria yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pelaku yang masih emosi. Menurut korban, pelaku marah saat sepeda motornya tersenggol kendaraan yang ditumpangi korban bersama temannya. Dijidat, itu pukul pertama. Terus saya kaget, yang bawa motor berhenti. Langsung saya tanya, ngapain lu mukul-mukul gua?
Dia muter balik. Dia puter balik. Lu udah nyerempet gua, kata dia. Gua nggak nyerempet lu. Dia turun dengan kasarnya, turun langsung nampar saya yang kedua. Sebelah kanan juga bawah pipi. Setelah itu langsung mau mukul lagi, ditolongin sama bapak-bapak. Cuman bapak banyak juga yang nolongin sih. Cuman nggak ada yang bilang, nggak ada yang kenal baca sini gitu. Berarti ibu sampai sekarang masih sakit, Bu? Berasa lagi, kalau kesenggol aja masih berasa sakit. Meski pelaku sempat diamankan warga sekitar, namun berhasil melarikan diri. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas dan surat keterangan visum dari dokter, korban melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Motif utang menjadi dasar pelaku penusukan ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menyamar sebagai anggota polisi dan berusaha memeras korban dengan dalih suami korban terlibat narkoba. Karena korban tidak percaya, pelaku kemudian menganiayanya. Pria pengangguran warga Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat ini diciduk Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota di rumahnya. RZM merupakan tersangka tunggal yang menganiaya Siti Rohani dan anaknya Marlinda pada Kamis 30 Juni lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku berusaha memeras korban untuk membayar utang kepada pacarnya sebesar Rp500.000. Sementara atribut polisi berupa rompi, celana taktikal, sepatu dan jaket dibeli pelaku secara online seharga Rp400.000. Dengan dalih tadi sebagai petugas, seolah-olah petugas kepolisian, tersangka ingin meminta untuk berdamai kepada keluarga korban dengan alasan suaminya terlibat narkoba untuk membayar hutang yang bersangkutan kepada pacarnya yang sudah 1 tahun belum terbayar. Terhadap tersangka kita jerat dengan pasal 351 ayat 2, yaitu penganiayaan berat dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Sebelumnya warga Jalan Cipete Raya, Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat gempar dengan peristiwa penusukan yang menimpa Siti Rohani. Wanita 51 tahun ini terkapar di pinggir jalan, sementara anak perempuannya Marlinda yang histeris meminta pertolongan juga dalam kondisi terluka. Kedua korban yang mengalami luka di dada, leher, dan tangan mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi. Peristiwa tersebut terjadi saat tersangka RZM datang dengan mengaku sebagai anggota polisi dan menyampaikan suami korban terlibat kasus narkoba. Namun Siti Rohani tidak percaya dan berusaha memanggil tetangganya. Saat itulah korban dan anaknya dianiaya pelaku. Pemirsa, kerap memeras pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas. Seorang polisi lalu lintas Gadungan ditangkap di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti belasan STNK dan SIM milik warga yang disita. Pria yang mengenakan atribut lengkap polisi lalu lintas ini ditangkap di sebuah toko ponsel di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat diminta menunjukkan kartu tanda anggota, pria berseragam ini hanya terdiam dan akhirnya mengaku bukan polisi sungguhan. Dirinya mengaku sudah setahun terakhir menjadi polisi Gadungan untuk memeras pengendara yang melanggar lalu lintas. Dirinya beraksi di wilayah flyover dan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dari tangannya ditemukan barang bukti banyak STNK, SIM hingga KTP milik warga yang ditahan pelaku dengan alasan melanggar lalu lintas. Polisi juga menyita seragam, handy talkie, dan borgol yang kerap dibawa pelaku saat beraksi. Udah lama jadi polisi Gadungan, Pak? Udah berapa kali? Tahun lebih. Dari setahun? Setahun lebih lah. Udah lama lah itu. Setahun lebih jadi polisi Gadungan. Udah setahun ini ya? Apa aja kamu kerjakan selama jadi polisi Gadungan, Bang? Meras orang, ada meras orang? Ya, ini STNK-nya banyak. Ini siapa tuh? Yang lama-lama kerja di sana dulu. Di mana? Yang di Medan area. Oh, dulu abang di Medan area? Banpol. Kami masih mendalami apa motif daripada si pelaku tersebut karena banyak dia membawa STNK, kemudian barang-barang selain daripada yang dia miliki atas nama orang lain.
Polisi mengimbau kepada warga yang merasa pernah menjadi korban pemerasan pelaku untuk segera melapor ke Polsek Deli Tua. Saat ini sang polisi gadungan kini harus menginap di kantor polisi sungguhan alias mendekam di sel tahanan Polsek Deli Tua. Sementara itu pemirsa, seorang anggota polisi berpangkat Bribda terlibat pemerasan terhadap seorang warga di Semarang, Jawa Tengah. Saat penangkapan, oknum anggota Polres Wonogiri tersebut tertembak karena melawan saat akan ditangkap. Penembakan anggota Polres Wonogiri terjadi di sekitar makam Praci Moloyo, makam Haji Kartasura Sukoharjo. Peristiwa berawal dari adanya kasus pemerasan yang diduga dilakukan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah oknum Bribda PS. Salah satu korban pemerasan yang ketakutan akhirnya melapor ke Polresta Solo. Saat ini oknum polisi yang mengalami luka tembak dirawat di salah satu rumah sakit di kota Solo. Sedangkan untuk kendaraan milik tersangka yang mengalami kerusakan pada bagian depan serta terdapat 3 lubang peluru telah diamankan di Polresta Surakarta. Ditembakin dari situ sampai sini berapa kali. Saya dengar suara tembakan keluar, terus mobilnya bisa lari itu, tapi bumpernya ketinggalan depan sini. Bumpernya? Bumper depannya itu sama platnya. Oh, copot? Iya, copot kan, kena tembakan tadi. Usai mendapat laporan, polisi kemudian langsung menangkap 5 orang pelaku pemerasan, termasuk oknum Bribda PS. Saat penangkapan, terjadi perlawanan dari para pelaku sehingga membuat petugas Resmo Polresta Solo mengeluarkan tembakan. Kemudian saat di TKP, karena membahayakan keamanan dan keselamatan maupun masyarakat, petugas menembakkan tembakan peringatan ke udara 2 kali. Karena tidak dihindarkan, makanya petugas melakukan penembakan terukur terhadap kendaraan itu. Saat setelah dilakukan penembakan, ternyata petugas kembali ditabrak ya. Jadi mereka berusaha menabrakkan kembali. Dan akhirnya ditembak juga ke arah ban sebanyak 2 kali. Selain mengamankan kelima tersangka, polisi menyita 1 unit mobil, pistol rakitan, uang tunai dan kamera. Seluruh tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Komplotan pria penyuka sesama jenis ditangkap di Ponorogo, Jawa Timur. Komplotan ini memeras pria yang diajak kencan sesama jenis untuk menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah jika tidak ingin foto dan video syurnya disebar. Tiga warga Semarang, Jawa Tengah ini digelandang ke Polres Ponorogo, Jawa Timur. Ketiganya merupakan komplotan penyuka sesama jenis yang dilaporkan seorang pria karena memeras dan mengancam usai berkencan. Satu pelaku menjebak korban usai berkenalan di aplikasi khusus penyuka sesama jenis untuk bertemu dan berkencan di hotel. Foto hubungan badan korban dan pelaku ini kemudian digunakan pelaku lain untuk memeras dan mengancam korban. Para pelaku menggunakan kartu pers palsu untuk menakuti korban agar segera menyerahkan uang 40 juta rupiah jika tidak ingin foto syur tersebut masuk koran dan dikirim ke keluarga korban. Menyampaikan kamu menjebatani si korban itu mau membayar dengan uang tersebut. Di samping itu kami telepon dengan bapaknya yang harus bagaimana. Kalau nggak dibayar nanti ditulis diberitakan gitu ya. Iya, di samping itu saya mau sama istrinya gitu, melapor dengan istrinya gitu, dan biar dia takut gitu ya. Korban mengatasnamakan LSM maupun wartawan melakukan pemerasan atau menakutin korban kalau tidak membayar dengan sejumlah uang akan dibuka rahasianya. Polisi menyita barang bukti ponsel, uang hasil memeras dan beragam kartu pengenal LSM dan pers yang digunakan komplotan ini saat beraksi. Polisi memburu 3 pelaku lain yang kabur saat disergap di sebuah hotel di Trenggalek, Jawa Timur. Sementara 3 pelaku lain kini mendekam di sel tahanan Polres Ponorogo.
Pemirsa, tingkatkanlah kewaspadaan Anda dimanapun Anda berada, karena setiap tindakan kriminal terjadi saat ada peluang sekecil apapun. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi seorang pria membakar toko karena ditagih utang di muka umum. Tetaplah bersama kami.